Saudara, merasakan betapa berlimpahnya rezeki ketika menemukan sesuatu yang tepat. Video kali ini akan membawa saudara pada sebuah perjalanan spiritual yang tak terduga. Setelah melihat video ini, harta dan uang rezeki melimpah bisa menjadi kenyataan. Bersiaplah, karena ada kunci yang akan membuka pintu rezeki dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah, la khawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa memberi kita semua beserta anak cucu kita, keluarga kita, kesehatan dan keberkahan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Sehingga terciptanya kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kecukupan, dan ketenangan zahir dan batin. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa, bahwasannya rezeki itu sebenarnya bisa dipahami oleh logika sederhana. Jika diminta dari jauh, maka datangnya lambat. Sebaliknya, jika diminta dari dekat, maka datangnya pun cepat. Fenomena ini bisa dilihat dari kisah Nabi Adam alaihi salam ketika beliau dijatuhi hukuman untuk turun ke muka bumi. Hal pertama yang beliau minta bukanlah kesehatan atau umur panjang, tetapi melainkan rezeki. Hal ini ada satu pelajaran berharga bagi kita, yaitu ketika berbicara tentang rezeki, tidaklah salah jika ada manusia yang mendahulukan rezeki daripada hal-hal lain. Janganlah merasa bersalah karena setiap hari kita meminta rezeki, seakan tidak mendahulukan kesehatan ataupun iman. Karena nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam juga melakukan hal yang sama. Saat beliau diturunkan ke bumi, yang pertama kali beliau ucapkan kepada Allah adalah permohonan rezeki. Sebenarnya ada makna terdalam di balik permohonan rezeki. Ada keajaiban ketika saudara memahami cara meminta rezeki dengan cara yang benar. Dan ini adalah kunci utama untuk membuka pintu rezeki yang lebih besar. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada rezeki untuk menarik rezeki melimpah dalam hidup? Ingat, rezeki bukan hanya tentang uang, kesehatan, dan kebahagiaan. Para pemirsa, setiap langkah yang diambil dalam usaha menggapai rezeki harus dilandasi dengan niat yang baik. Niatkan setiap tindakan sebagai ibadah, dan insya Allah rezeki akan datang dengan sendirinya. Amalan-amalan terkait dengan rezeki merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami. Salah satu zikir yang sudah selayaknya kita lakukan sebagaimana Nabi Adam alaihi salam dahulu pernah melakukannya adalah berzikir. Zikir yang diucapkan Nabi Adam alaihi salam saat meminta rezeki, beliau pernah mengucapkan kalimat zikir, min rizqikal jannah, yang artinya rezeki dari surga. Pertanyaannya adalah, mengapa Nabi Adam alaihi salam masih meminta rezeki dari surga, padahal beliau sudah berada di dunia? Zikir tersebut sangat logis, mengingat beliau pernah tinggal di dalam surga, di mana rezeki tidak perlu diminta dan akan datang dengan sendirinya. Sementara itu di dunia, meskipun kita berdoa dan meminta rezeki belum tentu langsung diberikan. Ada beberapa alasan dan batasan tertentu yang menjadi penyebab
mengapa rezeki tidak selalu turun dengan cepat? Salah satunya adalah logika tempat rezeki di dunia. Rezeki tidak hanya ditentukan oleh doa, tetapi juga oleh usaha, niat, dan ketaatan seseorang kepada Allah. Dalam menjalani kehidupan, rezeki bisa datang melalui berbagai jalan. Terkadang, rezeki bisa datang dari usaha yang tidak terduga, atau dari orang-orang yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Disinilah pentingnya keyakinan dan tawakal ketika saudara berusaha, berdoa, dan berharap akan datang pada waktu yang tepat. Dan tidak jarang rezeki yang datang berasal dari usaha dan doa yang terus-menerus. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak perlu berkecil hati. Ketika permintaan rezeki belum terwujud, ada satu hal yang perlu diingat, adalah Allah memiliki jalan tersendiri untuk memberikan rezeki. Dalam banyak kasus, rezeki pun juga merupakan ujian. Ujian ini bisa berupa kesulitan yang mengajarkan kita nilai sabar dan rasa syukur. Dengan sabar, rezeki akan datang pada saat yang tepat dan dengan cara yang paling baik. Dengan meminta rezeki yang dilakukan Nabi Adam alaihi salam adalah hal yang sangat wajar. Beliau bahkan menggunakan kalimat min rizqikal jannah, yang berarti rezeki dari surga. Mengapa demikian? Karena Nabi Adam alaihi salam pernah tinggal di surga dan mengalaminya secara langsung. Di sanalah beliau mendapatkan pelajaran berharga mengenai rezeki. Pengalaman beliau ketika di surga sangatlah luar biasa. Ketika meminta rezeki, beliau tidak pernah merasakan penolakan apapun yang diminta, ya selalu diberikan. Bahkan kadang tanpa diminta sekalipun. Nah, konsep rezeki yang sangat berbeda jauh dengan di dunia. Di surga, rezeki mengalir begitu saja tanpa harus ditunggu. Atau pemahaman mendalam tentang Allah yang beliau bawa ke dunia membuat keyakinan beliau dalam meminta rezeki sangat kuat. Kekuatan keyakinan sampai pada tahap hakul yakin inilah yang menjadikan rezeki yang jauh dari surga bisa terasa sangat dekat. Dalam konteks ini pun logika pun berjalan. Sesuatu yang berasal dari tempat yang dekat dengan kita pasti akan datang dengan cepat. Namun bagaimana dengan manusia biasa seperti kita? Sedangkan kita belum pernah merasakan indah dan nikmatnya hidup di surga. Lalu bagaimana bisa meminta rezeki dengan cepat secepat Nabi Adam meminta rezeki kepada Allah? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, marilah kita telaah lebih dalam tentang cara meminta rezeki. Apakah hal ini termasuk hal yang halal ataukah haram? Jika dilihat dari sisi hukum, meminta rezeki dengan cara berzikir tentu saja halal. Namun faktanya adalah bahwa kita perlu memahami konteks dan cara berzikir tersebut. Meminta rezeki dengan cara ma'rifatullah adalah upaya untuk menyatukan diri dengan pemahaman akan sifat-sifat Allah yang Maha Pemberi. Zikir yang dilakukan dengan penuh keyakinan dan disertai usaha yang nyata akan mempermudah jalannya rezeki. Sebagai contoh, setiap usaha yang dilakukan harus diimbangi dengan doa yang tulus. Jika rezeki seakan sulit didapat, mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Mungkin cara meminta seperti menjalin hubungan baik dengan sesama, berbuat baik, dan meningkatkan ibadah. Disinilah pentingnya pengetahuan dan pemahaman mengenai rezeki. Mengapa rezeki bisa datang dengan cepat?
Salah satunya karena adanya ikatan antara keinginan dan usaha yang dilakukan. Jika suatu permintaan dipanjatkan dengan tulus dan penuh keyakinan, maka Allah akan membuka jalan rezeki yang mungkin sebelumnya tidak terlihat. Pelajaran berharga yang bisa diambil dari Nabi Adam alaihissalam adalah yang seharusnya menjadi inspirasi bagi setiap orang. Keberadaan rezeki yang diminta seringkali terasa lambat datangnya. Mengapa bisa demikian? Salah satu alasan utamanya adalah jarak yang jauh antar permintaan dan tempat rezeki tersebut berada. Jika tidak bisa memaknai cara bermakrifat atau merasakan situasi dan kondisi rezeki yang belum datang, saudara mungkin merasa sangat kesulitan mendapatkan rezeki itu. Ya, oleh karena itu untuk melakukan zikir, meminta rezeki dengan cara yang lebih dekat, yaitu dengan memfokuskan zikir pada dunia. Salah satu zikir yang diajarkan oleh guru adalah kalimat min rizki kafid dunya, yang berarti mintalah rezeki dari dunia. Ini merupakan zikir yang sering diucapkan Nabi Adam alaihissalam dan diteruskan oleh anak-anaknya hingga generasi ke-800. Berdasarkan pengalaman beliau di mana saat di surga nikmat rezeki itu datang dengan mudah. Rezeki tidak hanya datang dengan permintaan tetapi dengan keyakinan yang kuat. Sementara itu, anak-anak Nabi Adam seperti Habil dan Kabil tidak memiliki pengalaman yang sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Mereka tidak pernah menginjakkan kaki di surga, sehingga mereka perlu mencari cara yang relevan dan logis untuk meminta rezeki kepada Allah. Dalam meminta rezeki, kita dalam hal ini ada pemikiran logis dalam meminta rezeki yang sangat dibutuhkan dan sudah sejak zaman anak cucu Adam. Dalam meminta rezeki, kita tidak harus berfokus pada sesuatu yang jauh dan tidak terjangkau. Mengapa kita tidak memfokuskan diri pada rezeki yang ada pada dunia ini? Dalam hal ini, penting untuk menciptakan niat yang baik dan usaha yang nyata. Zikir yang dipanjatkan dengan tulus dan disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh akan membawa rezeki lebih dekat. Pemirsa dapat memulai dengan mengamalkan zikir harian, mengucapkan doa dengan keyakinan dan berusaha aktif dalam setiap langkah. Saat meminta rezeki pun seringkali pikiran diarahkan ke tempat yang sangat jauh yang sebenarnya tidak logis. Ini adalah pendekatan yang ironis. Oleh karena itu sangat penting untuk meminta rezeki dari tempat yang dekat, yaitu alam dunia. Ketika berzikir dengan kalimat min rizqika fid dunya, penting memusatkan perhatian lahir dan batin. Biarkan jiwa bersatu dengan lubuk hati dan jangan biarkan pikiran melayang jauh mencari rezeki dari tempat yang tidak terjangkau. Cukup niatkan, inginkan dan pikirkan bahwa rezeki akan datang lebih dekat. Ya, siapa tahu mungkin dari tetangga sebelah. Pemirsa, kini marilah kita bahas bagaimana cara menjadikan zikir min rizqika fid dunya sebagai amalan yang efektif untuk menarik rezeki yang cepat. Langkah pertama, jika meminta rezeki dalam bentuk uang, siapkan uang tunai. Jika yang diinginkan adalah pengasihan, siapkan foto orang yang dimaksud. Dan jika memohon kesehatan, pastikan ada obat yang baru dibeli dari dokter. Setelah persiapan ini semua tersedia, langkah berikutnya adalah mengambil wudhu, khususnya bagi yang beragama Islam. Setelah wudhu kita berzikir.
min rizqika fid dunya sebanyak 313 kali. Tepuk atau usap media yang sudah dipersiapkan. Namun ada satu hal penting yang belum ada di bahasan sebelumnya. Ketika meminta rezeki dalam bentuk uang, dengan zikir ini, pastikan menyiapkan selembar uang lebih. Uang tersebut akan menjadi simbol dan sarana untuk menarik rezeki yang diinginkan. Energi positif yang terbangun dari niat dan zikir ini akan mempermudah jalan rezeki untuk datang. Dengan berzikir dan penuh keyakinan, tidak ada yang tidak mustahil dan tidak mungkin. Rezeki akan datang dari arah yang tidak terduga, membuat terkejut dan bersyukur atas kehadirannya. Rutin menjalankan amalan ini tidak hanya mendatangkan rezeki materi, tetapi juga berkah lainnya yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Melalui keyakinan dan kesungguhan, rezeki akan melimpah, akan menghampiri, membawa keberuntungan dan kebahagiaan. Jika ingin meminta rezeki dalam bentuk uang, hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah selembar uang. Namun tidak semua uang yang bisa kita gunakan. Pilihlah uang yang memiliki huruf M pada serialnya. Karena dipercaya memiliki energi positif yang lebih kuat. Jika rezeki yang diinginkan adalah pengasihan, siapkan foto perempuan jika pelakunya adalah laki-laki, atau sebaliknya. Jika memohon rezeki dalam bentuk kesehatan, pastikan untuk menyiapkan obat yang baru dibeli dari dokter. Setelah syarat semua media sudah disiapkan, langkah selanjutnya adalah mengambil wudhu terlebih dahulu, lalu dalam keadaan bersuci berzikir min rizqika fid dunya. Setiap kali berzikir, pastikan pikiran terfokus dan penuh keyakinan bahwa rezeki akan datang. Setelah selesai, tepuk dan usap media yang telah dipersiapkan tadi, baik itu uang, obat, ataukah foto. Ada yang perlu diperhatikan saat melakukan amalan ini. Ketika berzikir min rizqika fid dunya, visualisasikan dengan jelas apa yang Anda inginkan. Bayangkan rezeki datang dengan cepat. Rasakan kebahagiaan saat hal tersebut terwujud. Energi positif dari niat yang tulus akan memperkuat daya tarik rezeki tersebut. Mengapa harus ada huruf M dalam nomor serial uang yang akan digunakan? Ini bukanlah tanpa alasan. Dalam zikir, huruf M berarti dari dan tidak bisa dianggap sepele dalam sejarah. Nabi Sulaiman alaihi salam pernah menggunakan huruf min dalam surat yang dikirimkan kepada Ratu Balqis, yang menunjukkan kekuatan makna dari huruf ini. Ketika berzikir dengan kalimat min rizqika fid dunya, saudara sebenarnya sedang memanfaatkan kekuatan huruf min yang ada pada serial nomor uang sebagai media untuk meminta rezeki tersebut. Setelah mengucapkan zikir min rizqika fid dunya, langkah selanjutnya menggunakan jempol tangan kanan untuk mengusap huruf M yang terdapat pada uang tersebut. Penting untuk memeriksa uang tersebut dan mencari huruf-huruf tertentu pada serial nomor yang tertulis di sana. Ini adalah proses yang tidak boleh dilewatkan, karena menghubungkan niat dan energi positif yang ada pada uang tersebut. Penggunaan uang ini tidak boleh sembarangan, tidak boleh dibelanjakan secara sembarangan, dan dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, uang yang dipergunakan untuk zikir ini harus digunakan untuk tujuan yang lebih baik,
Misalnya, membeli makanan atau memberikan kepada orang yang belum makan. Ini adalah cara untuk berbagi rezeki dan sekaligus memperkuat niat, meminta rezeki kepada Sang Pencipta. Ya, alternatif lainnya mungkin saudara bisa menyedekahkan uang tersebut kepada anak yatim, atau dengan berbagi rezeki dengan harapan bisa datang lebih cepat rezeki. Ketika rezeki digunakan untuk membantu orang lain, energi positif yang dihasilkan akan kembali kepada saudara dengan cara yang tidak terduga. Ini salah satu hukum alam yang berlaku, dan banyak orang telah membuktikan. Bersiaplah untuk menerima rezeki yang melimpah. Hal ini mungkin datang dari arah yang saudara sama sekali tidak menduganya. Keberuntungan akan menghampiri. Saudara akan merasakan perubahan positif dalam hidup. Dengan niat yang tulus dan tindakan yang nyata, harta dan uang rezeki akan melimpah. Akan datang menghampiri saudara setelah melihat video ini. Insya Allah, rezeki yang datang pada saudara akan secepat kilat dengan melaksanakan amalan yang sebelumnya saya sudah dijelaskan. Pintu-pintu rezeki akan terbuka lebar. Hal ini bukannya sekedar harapan kosong, melainkan keyakinan yang telah banyak dibuktikan oleh mereka yang telah menjalankan amalan ini. Semoga amalan ini membawa keberkahan dan kelimpahan rezeki bagi setiap orang yang menjalankannya. Teruslah berusaha dan bersyukur, dan ingatkan bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga rezeki melimpah menghampiri langkah saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.